Sebelum pertanyaan saya terakhir, saya bacain dulu nih. Ada satu pertanyaan dari pemirsa, Harlon Andes. Bang Harlon, apabila sudah tanggal 13 April 2023 dan jawaban atas surat Pengwil yang 24 belum dijawab, apakah bisa melaksanakan KLB Pengwil yang 24? Kalau menurut saya itu ngapain pakai surat-surat itu? Loh, ngapain pakai surat itu? Orang udah tadi kan udah dibicarakan expired atau sudah enggak. Makanya Jawa Tengah tuh pernah nggak setelah membuat surat apa itu dia membuat surat ke PP? Nggak pernah. Coba tanya Om Eko juga PLT-nya. Pernah nggak Jawa Tengah? Kenapa nggak pernah? Ya karena kita nggak mengakui. Kenapa nggak mengakui? Karena ADART sudah selesai. Harusnya sudah tidak dipegang oleh pengurus ini. Itu kan aneh, makanya begini. Kita itu kalau wani ya rasa wedi-wedi, rasa wani-wani. Makanya membuat saya itu ya mohon maaf Bang Harlon. Kadang membuat saya jengkel itu ya seperti itu. Masih ada kompromi. Kompromi kok untuk melanggar ADART. Apa bedanya kalau itu? Iya. Pertanyaan saya susah menjelaskan kepada orang yang memang kolot gitu. Cara berpikirnya itu susah ditembus untuk kebenaran, itu susah. Lu kalau saya KLB sepanjang sudah dipenuhi pasal 21 selesai. Laksanakan KLB itu. Itu, Bro. Siap. Pertanyaan saya. Tadi kan kita bicara. Sorry Bang Harlon ya. Bukan berarti ini nadanya memang begini. Maklum Bang Harlon. Ini hari terakhir bisa ngoceh keras. besok dia agak kalem karena puasa. Maaf Bang Harlon. Kang Bro, sebelum terakhir. Saya nggak menganggap kok. Saya nggak menganggap ya. Kalau saya kan secara keilmuan akademis sudah saya terangkan semua lah. Pasalnya ininya udah saya terangkan. Mau gimana lagi? Mau nerangin apa lagi? Bahkan ini mungkin wawancara Mahfud yang kesekian kali. Iya, bolak-balik ini lagi. Kang Bro, ada yang menggelitik. Ya. Tadi kan kita bicara kalau seandainya saya sudah lulus MKN, sudah lulus UKN, belum disumpahin, belum dilantik, nggak bisa. Belum disumpahin. belum dilantik, nggak bisa bikin akte. Pertanyaannya, nah kalau ketua Pengwil terpilih atau ketua Pengda terpilih belum dilantik oleh KPP sama Pengwil, bisa nggak menjalankan roda organisasi di tingkat Pengwil atau Pengda? Belum dilantik? Iya. Bisa, yang ngelantik presidium. Kan ada tuh Pak pasal 24. Kalau tadi yang ditanya Pengwil lo ya. Nah, pasal coba baca pasal 24. Pencalonan ketua wilayah. 24 yang huruf apa 9 apa yang angka 9 atau angka 10 saya nggak begitu hafal, tapi pasalnya nggak salah insyaallah. Ya. Pencalonan ketua Pengwil pengurus wilayah. Langsung Bro, jangan dari awal, langsung aja yang itu kepilih itu loh yang pasal 24 pasal ayat 9. Masa jabatan Pengwil sama dengan jabatan PP. 9. Nah, terus yang sumpah ayat 10 8 apa 9? Ayat 10, 10. Ketua Pengwil dipilih dan diangkat oleh konferensi wilayah untuk masa bakti, masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 di atas, dan selanjutnya dapat dipilih dan diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Terus enggak yang sampai ya ayat 11. Ayat 11, ketua pengurus wilayah terpilih dilantik oleh PP, baik pada waktu konferensi wilayah atau pada waktu lainnya selambat-lambatnya 2 bulan setelah konferensi wilayah. Nah, terus udah habis. Oh, berarti di tempat kalau PP-nya nggak bisa itu ada berarti pasal berikutnya. Kalau PP nggak bisa, presidium yang menjalankan, yang melantik. Di pasal 26 presidium konferwil. Nah itu presidium. Nah itu di situ Bro diaturnya. Jadi kalau misalnya contoh ya Pengda nih, saya nggak bisa ngelantik nih sebagai ketua Pengwil. Ya, di presidium itu yang di pasal 29 ayat 5, presidium berwenang memimpin jalan sidang, menjaga kelancaran, membuat rumusan-rumusan, menyatakan demisioner, menerima laporan, hasil verifikasi, melantik.
Ya, melantik toh? Iya. Iya, termasuk melantik. Jadi gini bro, sebenarnya kalau saya tidak dijegal di Rio, pasti saya akan mengusulkan sesuai anggaran dasar agar pelaksana tugas PP itu dilantik oleh presidium saat itu. Di Pekanbaru. Iya, di Pekanbaru itu. Jadi menjegal saya itu justru masalah. Jadi panjang. Iya, masalah. Karena apa? Karena kemudian di situ tidak terjadi dialog yang akademis. Gontok-gontokan kan istilah dialognya ngotot toh. KLB cuma 15 menit selesai. Ya, semacam gontok-gontokan kayak orang yang nggak pendidikan lah gitu kan. Ya begitu dah. Otot-ototan yang gitu kan. Begitu menang suara. Hari bubar, diketok palu tutup. Menang suara gitu kan. Malu kalau saya kayak gitu mending keluar. Kang Bro, terakhir apa yang ingin Kang Bro sampaikan dari obrolan kita hari ini yang terkait dengan tema memahami masa bakti 3 tahun, expired, kongres atau kongres luar biasa, serta keputusan di luar kongres, kesimpulannya. Monggo buat ya, kalau saya begini bro, kalau saya gini ya, kalau menurut saya kita itu kembali ke ADART aja, kembali ke ADART. Saya masih setuju dengan pendapatnya Roskopun. Ya, law as a tool of social engineering itu tujuannya as order, but not as disorder. Karena itu di kitab Injil, kitab Quran dan sebagainya, pendapat Roskopun itu banyak sebenarnya sudah tersebar di Injil, di Quran, itu ada. Ya, jadi wa ingkan numing qablu lapidul alim mubin gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya. Itu orang yang tidak mengikuti aturan hukum gitu. Al-kitab wal hikmata gitu. Itu dia itu menyimpang dari hukum itu, dia namanya tersesat. Artinya tersesat itu kalau dalam bahasa ini as order, tidak tertib. Sama dengan kalau kita lalu lintas lalu tidak tertib, melanggar lampu merah atau apa, itu namanya melanggar atau menyimpang. Jadi bahasa Arabnya seperti itu. Jadi orang yang melanggar aturan itu dimanapun, ajaran agama manapun, disebut dengan melanggar atau menyimpang. Nah, supaya kita itu tertib, tidak boleh menyimpang, melanggar. Nah, supaya tidak menyimpang, melanggar, ikuti aturan anggaran dasar. Tidak boleh, walaupun penyimpangan itu kemudian diatasnamakan rembuk bersama, nggak boleh. Makanya sejak awal saya menolak namanya rembuk nasional. Kenapa? Karena saya punya hak sebagai seorang anggota yang diwakili oleh mereka juga. Nggak ada itu, nggak punya efek secara hukum, nggak punya ini. Makanya saya akan membuktikan nanti. Saya akan membuktikan dalam gugatan sebagai hak anggota, saya punya hak menggugat juga. Akan membuktikan dari sisi keilmuan, apakah bisa saya menggugat terhadap keputusan rembuk bersama dan seterusnya itu yang diputuskan pada putusannya AHU itu. Surat AHU. Ya, nanti kita uji di pengadilan karena kita restart daripada kita ngoceh di medsos ngalor ngidul tidak jelas, itu nggak berpengaruh kadang-kadang itu. Walaupun ya ada nilai positifnya, kalau tulisan-tulisan saya kan secara akademis kan setidaknya banyak rekan-rekan yang kemudian juga memberi apresiasi itu. Jadi itu aja, kembalikan ke ADART. Berarti kembali itu ke kata laptop. Terakhir itu. Kata Tukul kembali ke laptop. Ada yang mau sampaikan sebelum ditutup ke teman-teman? Sebelum saya tutup, ada yang mau sampaikan? Kang Bro, menyampaikan apa ke teman-teman? Minal aidin lagi boleh, kan udah ngomel-ngomel. Oh enggak, kalau saya, ya saya mohon maaf lahir batin semuanya lah. Saya kemarin ada beberapa hal yang kemarin diberi masukan oleh orang yang sangat saya cintai. Siapa lagi kalau ya sebelah kan kanan gitu, sebelah kiri. Orang yang sangat saya cintai itu memberikan masukan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang untuk memperhalus lagi kata-kata atau kalimat